Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Sabtu, tanggal 30 September 2023. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Hieronymus, imam dan pujangga gereja. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebenaran dan iman, kepada Santo Hieronymus, imammu, Engkau telah menganugerahkan cinta yang mendalam dan berkobar akan kitab suci. Semoga umatmu semakin dikuatkan oleh santapan sabdamu dan menemukan di dalamnya sumber kehidupan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 43b sampai 45. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Seringkali kita tidak mengerti apa yang dikehendaki Tuhan atas hidup kita. Pertanyaan mengapa Tuhan mungkin sudah sering kali terlontar dalam doa-doa kita ketika mengalami situasi sulit. Banyak peristiwa yang terkadang tidak kita inginkan, tetapi justru terjadi. Seringkali pula ketika jawaban yang diharapkan tidak juga kunjung ditemukan, kita justru marah dan berpaling dari Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, kita juga bertemu atau menemukan bahwa para murid juga tidak begitu saja mengerti mengenai Yesus Kristus yang harus menderita. Sebagai seorang pemimpin besar, konsep bahwa Yesus harus menderita dan menyerahkan diri tidak ada dalam pikiran para murid. Mereka mengira bahwa Yesus seharusnya dipermuliakan sebagai utusan Tuhan, bukan menderita. Oleh sebab itu, kenyataan bahwa Yesus
harus menderita dan wafat justru tidak dihiraukan dan ditolak. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam hidup kita ingin segala sesuatu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Kita ingin hidup enak, kita ingin hidup tidak ada tantangan, tapi semua berjalan mulus saja. Ketika ada peristiwa yang terjadi yang tidak kita inginkan, kerap kali kita tidak bisa menerimanya. Hal ini sama dengan yang dialami oleh para murid. Mereka tidak bisa menerima kenyataan pahit akan nasib sang guru. Akan tetapi, justru di balik semua peristiwa pahit yang kita alami, ada kemuliaan Tuhan yang menunggu untuk dianugerahkan. Sesudah sengsara dan wafatnya, ia bangkit dengan mulia dan mengalahkan maut. Tanpa sengsara dan wafat, tidak pernah akan ada warta akan kemuliaannya. Begitupun kita, jika mau memanggul salib kehidupan dan bersandar pada Allah saja, maka karya Tuhan akan dinyatakan dalam diri kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ya, memang kata-kata Yesus atau sabda Yesus, apabila kita tangkap hanya dengan kemampuan akal budi kita, maka memang terkadang bahkan sudah pasti akan susah untuk kita mengerti dan memahaminya. Hanya dengan terang iman, dengan bimbingan Roh Allah, kita akan dapat mengerti, memahami apa maksud semua sabda Yesus yang disampaikan kepada kita. Maka sebagai murid-murid Yesus, tidak ada jalan lain, yaitu selalu menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan, membiarkan seluruh hidup kita dibimbing, diterangi, dituntun oleh Tuhan. Selalu rajin dan semakin intens bergaul secara akrab dengan Dia secara personal, dengan selalu merenungkan sabda Tuhan, membangun komunikasi pribadi melalui doa-doa, dengan selalu menjalin relasi yang intim dan pribadi kepada Tuhan. Maka yakin dan percayalah, entah lambat atau cepat, kita pasti akan semakin mengerti dan memahami apa yang hendak disampaikan oleh Tuhan kepada kita sebagai murid-muridnya yang hidup di zaman sekarang. Karena itu, para saudara dan saudari yang terkasih, mari dalam kehidupan kita, di mana kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hidup di dunia ini, mari kita isi hidup kita itu dengan selalu menjalankan perintah Tuhan, menjadi alatnya untuk mewartakan kasih dalam seluruh kehidupan kita. Semoga sabda Yesus semakin kita pahami, semakin kita mengerti, dan semakin menjadikan hidup kita semakin dekat dengan Tuhan, dan pada akhirnya semakin membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.